Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulinda Putri Anggraini dengan NIM 186300028 dari jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini, saya akan membahas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan bab Dasar-dasar pengetahuan. Pada bab dasar-dasar pengetahuan, maka akan dibagi menjadi 4 bab lagi, yaitu subbab penalaran, subbab hakikat penalaran, logika, dan sumber pengetahuan. Mari kita mulai untuk membahas subbab pertama, yaitu penalaran. Manusia memiliki kemampuan menalar, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia-rahasia kekuasaan dari Sang Pencipta. Sehingga manusia dapat mengetahui berbagai macam sesuatu yang benar ataupun yang salah, yang baik ataupun yang buruk, dan yang indah ataupun yang jelek. Sehingga dalam pengalaman yang dimiliki manusia, mereka dapat memilih pilihan jalan yang menurut mereka itu benar atau buruk, tindakan yang baik atau buruk, serta sesuatu hal yang indah maupun jelek. Saat melakukan pilihan-pilihan tersebut, manusia berpaling atau saling berkaitan dengan pengetahuan manusia yang mereka alami. Sehingga manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang dapat mengembangkan pengetahuan dengan tujuan mengembangkan pengetahuan tersebut untuk mengatasi kebutuhan dalam kelangsungan hidup. Apa sih penyebab pengetahuan dapat dikembangkan oleh manusia? Terdapat dua penyebab pengetahuan dapat dikembangkan. Yang pertama yaitu manusia mempunyai bahasa yang dapat digunakan dalam mengkomunikasikan suatu informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi adanya informasi tersebut. Jadi, apabila manusia memiliki informasi ataupun masalah, mereka itu saling berkomunikasi antar personal atau manusia lain. Yang biasanya itu kita sebut dengan bermusyawarah. Tapi kalau bermusyawarah itu lebih menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan kalau berkomunikasi informasi itu segala hal. Yang kedua, kemampuan berpikir pada manusia menurut suatu alur kerangka pikiran atau penalaran. Jadi manusia itu diberikan suatu kemampuan untuk menalar dari suatu masalah. Adanya dua kelebihan yang dimiliki oleh manusia tersebut, yaitu bahasa komunikasi dan menalar, maka manusia dapat mengembangkan suatu pengetahuan. Karena manusia adalah makhluk hidup yang dapat berpikir, merasa, mengindra, dan adanya ketiga kegiatan tersebut, manusia dapat menghasilkan suatu pengetahuan dengan bantuan ketiga kegiatan tersebut. Adanya komunikasi itu tidak hanya antar manusia, tetapi terdapat juga pada wahyu atau komunikasi antara Sang Pencipta dengan makhluknya atau manusia. Memasuki subbab hakikat penalaran. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak.
Adanya kegiatan tersebut bersumber pada pengetahuan yang didapatkannya atau suatu pengalaman pada manusia tersebut. Kemudian, mereka berpikir dan bernalar yang kemudian akan menghasilkan suatu pengetahuan. Jadi, adanya penalaran dari setiap manusia merupakan karakteristik yang dimiliki setiap manusia dalam menentukan kebenaran yang menurut mereka itu benar. Jadi personal. Kayak menurut kita benar, mungkin menurut orang lain itu nggak benar. Sehingga setiap orang itu cara berpikirnya atau pengetahuannya itu berbeda-beda. Ciri-ciri penalaran ada dua. Yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas atau logika, sehingga penalaran merupakan suatu proses berpikir secara logis. Artinya ini kayak mereka itu cara bernalarnya itu lebih mudah. Sedangkan ciri yang kedua yaitu penalaran yang bersifat analitik. Disebut penalaran bersifat analitik karena dilihat dari cara proses berpikirnya. Jadi, penalaran analitik itu adalah mereka berpikir atau menganalisa kegiatan analisa yang mempergunakan logika ilmiahnya. Dan dalam analisa tersebut, mereka itu memiliki langkah-langkah dalam berpikir. Pada hakikat penalaran terdapat hakikat usaha manusia dalam menentukan kebenaran. Terdapat dua. Satu, pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan aktif manusia dalam mencari kebenaran. Jadi mereka itu lebih kayak mencari permasalahannya itu seperti apa. Mereka kayak belajar, mencari ilmu. Yang kedua, pengetahuan yang diberikan dari Sang Pencipta kepada makhluknya, seperti wahyu yang diberikan Tuhan melewati malaikat-malaikat dan nabi-nabinya. Pengetahuan yang digunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio dan fakta. Rasio adalah sumber kebenaran dalam mengembangkan paham, kemudian hal ini tuh disebut rasionalisme. Sedangkan fakta adalah sesuatu pengalaman manusia yang ditangkap oleh indera yang disebut dengan paham empiris. Sehingga penalaran ilmiah ini pada hakikatnya merupakan gabungan dari penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif berkaitan dengan rasionalisme dan induktif berkaitan dengan empirisme atau fakta. Subbab logika. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan menghasilkan penalaran yang benar, maka proses berpikir itu harus dilakukan secara baik, sehingga saat melakukan penarikan kesimpulan, itu dianggap benar. Dan cara penarikan kesimpulannya itu dapat didefinisikan sebagai pengkajian atau cara berpikir yang benar gitu.
Cara penarikan kesimpulan yang benar berdasarkan penalaran ilmiah itu terdapat dua, logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif melibatkan generalisasi berdasarkan perilaku yang diamati pada kasus tertentu. Jadi kasusnya itu cuma satu dan berdasarkan pada satu manusia. Sedangkan logika deduktif penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual yang benar adanya dengan sifat yang khusus dan telah diakui bahwa valid secara ilmiah yang akan menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Jadi logika deduktif ini berbagai kasus yang dialami berbagai manusia dan hal itu tuh benar. Jadi semuanya itu mengalami seperti itu. Subbab sumber pengetahuan. Terdapat dua cara pokok untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Satu, mendasarkan diri kepada rasio. Dua, mendasarkan diri kepada pengalaman. Mendapatkan pengetahuan disebut dengan rasionalisme, sedangkan berdasarkan kepada pengalaman disebut empirisme. Namun, juga dapat dikatakan bahwa ide bagi kaum rasionalisme adalah bersifat a priori dan lewat pengalaman yang didapatkan manusia lewat penalaran bersifat rasionalis. Apa sih a priori? Yaitu suatu masalah yang diselesaikannya itu dengan cara berpikir. Tapi masalahnya itu kita belum mengetahui masalahnya, tapi kita sudah berandai-andai. Seandainya ada masalah apa, andaikan kita melakukan kegiatan ini. Kemudian habis itu kita belum melakukan, tapi kita sudah memiliki kayak yang kemungkinan terjadi permasalahannya dan kita sudah mendapatkan solusinya bagaimana, seperti itu a priori. Masalah utama yang timbul dari cara berpikir adalah mengenai kriteria bagaimana sih cara untuk mengetahui akan kebenaran dari suatu ide menurut seseorang yang menurut mereka itu jelas dan dapat dipercaya. Karena adanya penggunaan penalaran secara rasional akan mendapatkan bermacam-macam pengetahuan mengenai suatu subjek tertentu tanpa adanya suatu konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga pemikiran rasional ini cenderung bersifat solipsistik dan subjektif. Jadi sifat solipsistik ini adalah pengalaman pribadi seseorang yang menjadi satu-satunya fakta. Jadi kita dapat mengetahui suatu pengetahuan dari pengalaman seseorang tersebut. Sedangkan dalam penalaran secara empiris berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapatkan melalui penalaran, namun lewat pengalaman yang konkret. Sehingga karena bersifat konkret tersebut dapat dinyatakan lewat tangkapan panca indera. Penalaran empiris ini memberikan pengetahuan mengenai berbagai gejala yang mengikuti pola-pola tertentu. Jadi kalau bersifat empiris itu bisa diterima, bisa dialami oleh manusia dan dirasakan dengan panca indera. Sumber pengetahuan itu bukan hanya dari pengalaman saja atau penalaran manusia, tetapi terdapat juga dari intuisi dan wahyu. Apa sih intuisi? Intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran. Misalnya, seseorang sedang berpikir, yang kemudian tiba-tiba saja
seseorang tersebut itu di titik permasalahan dan langsung menemukan suatu jawaban masalah tersebut. Intuisi ini biasanya bekerja dalam keadaan yang tidak sepenuhnya sadar. Artinya, jawaban atas suatu permasalahan tersebut ditemukan tidak ada waktu tersebut secara sadar atau pikirannya sedang menggeluti atau tertekan. Jadi kalau kadang kan kita kalau tertekan itu tiba-tiba saja muncul suatu ide-ide seperti itu. Intuisi ini bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Sehingga intuisi ini dipergunakan sebagai hipotesis bagi analisis permasalahan. Selanjutnya dalam menentukan benar atau tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Jadi kan intuisi ini dari pikiran orang kan ya. Jadi setiap orang itu memiliki intuisi yang berbeda-beda. Kayak mereka tuh memiliki ide-ide yang berbeda setiap manusia. Sedangkan wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia yang disalurkan melalui nabi-nabi dan malaikat-malaikat yang merupakan utusan Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan sumber pengetahuan kepercayaan kepada nabi sebagai perantara dan kepercayaan terhadap wahyu sebagai cara penyampaian yang merupakan wahyu ini merupakan dasar dari suatu pengetahuan. Seperti itu. Terima kasih. Sekian mengenai bab dasar-dasar pengetahuan yang saya presentasikan dalam video kali ini. Apabila ada kekeliruan, kesalahan dalam video ini dan dalam penyampaian ilmu ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?